Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan memuji dan mempermuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Tuhan, di dalam Dia saja kita dapat menemukan sukacita yang sebenarnya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita mau sembah Tuhan. Yang manis Tuhan, yang kami mau persembahkan kepada Tuhan. Pujian penyembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, makasih, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis
dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh bernafas, kami boleh ada. Sebagaimana kami ada, ini semua adalah kasih karunia Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan segala sesuatu yang perlu kami lakukan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh tertanam dalam tanah hati kami yang terbaik, bertumbuh dan berbuah untuk kepujian nama Tuhan. Terpujilah akan nama Bapa di surga. Kami mau merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari ini berkati oleh Tuhan. Tema renungan pagi kita hari ini adalah kasih yang mengubahkan. Kasih yang mengubahkan. Kita baca di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-9. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kejadian ini terjadi di sebuah kota kecil yang bernama Kapernaum. Kapernaum terletak dekat jalan raya dari Damsyik ke kota-kota pelabuhan. Oleh karena itu, Kapernaum merupakan tempat yang sangat strategis untuk menagih pajak atas barang-barang dagangan yang lewat darat ataupun yang akan menyeberangi Danau Galilea. Nah, seorang pemungut cukai dipilih oleh penguasa Romawi dari penduduk setempat. Mereka dianggap bisa bekerja sama dan mendapatkan tugas untuk menarik pajak, tetapi mereka tidak mendapatkan gaji. Itu sebabnya mereka akan menaikkan tarif pajak yang seharusnya dibayarkan sebagai upah mereka. Ya, akibat dari itu, para pemungut cukai ini dicap sebagai pendosa dan bukan orang Yahudi yang saleh. Mereka dituding sebagai pengkhianat bangsa, antek penjajah, karena mereka bekerja untuk kerajaan Romawi. Dalam kondisi seperti inilah Yesus melihat Matius. Matius si pemungut cukai. Saya yakin Yesus tahu siapa Matius. Yesus tahu pekerjaan Matius. Tetapi ketika Yesus melihat Matius, dia melihat dengan penuh belas kasih. Ada rahmat yang mengalir keluar dari diri Yesus. Sehingga ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku," Matius tanpa berpikir panjang lagi, dia langsung berdiri dan mengikut Yesus. Dia meresponi dengan benar panggilan Yesus, meresponi kasih yang Yesus berikan kepadanya. Kata kerja berdiri dalam bahasa Yunani disebut atau memakai kata anastasis, yaitu adalah kata kerja yang sama yang digunakan untuk menggambarkan kebangkitan Yesus dari kematian. Matius bangkit dari
tempat duduknya, dari pekerjaannya. Kasih Allah dalam Yesus Kristus membuat Matius berani berubah. Dia melakukan tindakan untuk memutus hubungan yang menyeluruh dengan masa lalunya. Kasih Allah mengubahkan hidup Matius. Walaupun dia sadar akan resiko yang dihadapinya, Matius rela melepaskan semua untuk mengiring dan menjadi murid Yesus. Kita bisa belajar dari kisah ini. Masing-masing dari kita memiliki sejarah masa lalu yang bisa jadi tidak seindah kebanyakan orang. Roma 3 ayat 23 mengatakan semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun dari antara kita yang bebas dari dosa. Namun ketika kasih Allah menjamah kita, ingat Bapak Ibu Saudara, dia datang sebagai tabib. Tabib yang mencari orang-orang sakit. Kitalah orang-orang yang sakit oleh karena dosa. Dan dia mau menyembuhkan penyakit rohani kita. Miliki respon yang benar sebagaimana Matius meresponi panggilan Yesus kepadanya. Kasih-Nya mengubahkan hidup kita. Kasih-Nya mengubahkan keadaan kita dari yang tidak berkenan menjadi berkenan di hadapan-Nya. Bukan dengan kemampuan kita sendiri, tetapi oleh karena anugerah-Nya lah yang memampukan kita untuk mengubahkan segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan menjadi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh memiliki respon yang benar akan kasih-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, begitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami. Itu sebabnya Tuhan, sebagaimana Matius meresponi panggilan Tuhan, kami juga mau meresponinya dengan benar Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, kasih-Mu sanggup mengubahkan kehidupan kami. Dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Dari manusia daging menjadi manusia rohani yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami yakin kasih karunia Allah menyertai kami. Terpujilah akan nama Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpin.